open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Salam, selamat sore adik-adik. Gimana nih kabarnya di rumah aja? Kangen nggak sama Kak Sarah? Kangen dong ya pasti, kan biasanya kita tiap minggu main bareng. Kita main di SAT, main di sekolah minggu. Nah, untuk saat ini kita harus di rumah dulu adik-adik karena masih ada virus corona itu. Nah, udah pada bosen nggak main di rumah doang? Udah pada bosen nggak cuma guling-guling, bangun, tidur, makan, main di rumah? Nah, kalau udah pada bosen, mending kita ikut sekolah minggu online nih kayak sekarang. Kita dengerin guru-guru yang cerita tentang cerita Tuhan Yesus. Mau denger nggak? Mau dong ya pasti. Nah, hari ini Kak Sarah yang akan nyampein cerita. Yeay! Nah, sebelum itu ayo kita mau nyanyi sambil lari dulu. Berdiri ya, berdiri dong, berdiri biar semangat. Masa nyanyi sambil lari cuma duduk gini aja kan nggak enak tuh. Mending berdiri biar kita sama-sama semangat. Berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Apa tadi? Ya, lagu Berani Tampil Beda. Nah, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus benar beda dari teman-teman kita. Jadi tampil beda gimana Kak? Tampil aneh gitu maksudnya? Nggak gitu adik-adik. Misalnya nih ya, teman kita ngajak, ayo kita nyuri pohon, nyuri pohon. Kita nyuri mangga tetangga sebelah, terus teman-teman kalian semuanya pada ikut nyuri mangga. Nah, sebagai anak Tuhan, kalian kan udah diajarin jangan mencuri. Jadi kalian harus berani tuh, nggak ikut nyuri, jangan ikut-ikutan teman kalian. Itu maksudnya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Klik, klik, jangan berkedip. Klik, 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 jangan mengintip. Kita berdoa kepada Bapa, Bapa di surga, mendengar doa kita. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang Engkau. Mau berkati kiranya kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama saja kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay. Adik-adik, pada sore hari ini Kak Sarah akan bercerita tentang Petrus menyangkali Yesus. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat ke-69 sampai ayat yang ke-75.
dan Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 sampai 62. Setelah menonton video cerita tentang Yesus pada hari ini, adik-adik bisa membacanya dalam Alkitab bersama dengan orang tua, papa, mama, dan juga kakak. Kita mulai ceritanya ya. Yesus sudah ditangkap. Yudas, salah seorang murid Yesus, mengkhianatinya. Para murid bingung dan ketakutan. Mereka berlarian. Mereka sembunyi. Guru mereka, Yesus, ditangkap tanpa mereka tahu kejahatan apa yang sebenarnya telah Yesus lakukan. Tapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya merasa bingung, takut, dan sedih. Yesus tahu segalanya. Para prajurit membawa Yesus ke dalam rumah imam besar. Pelan-pelan, diam-diam, Petrus mengikutinya dari kejauhan. Jantungnya mungkin berdebar-debar, tetapi ia ingin terus bersama dengan Yesus. Ia ingin memastikan apa yang terjadi dengan sang guru. Cuaca semakin dingin pada malam itu. Beberapa orang mulai membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Petrus memberanikan diri untuk pergi di sana. Ia ke sana, ia duduk bersama dengan orang-orang yang menghangatkan badan di sekitar perapian di halaman. Kepalanya tertunduk, hatinya masih sedih. Tiba-tiba, seorang hamba perempuan melihat dan mengenali Petrus di dekat perapian, dan ia berkata, "Kamu bersama dengan Yesus tadi." Oh, gawat! Ada yang mengenalinya. Bagaimana ini? Jangan-jangan nanti mereka akan menangkap aku juga, pikir Petrus. Petrus merasa sangat takut. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang sedang kamu katakan." Upsi, Petrus berbohong. Petrus menyangkal Yesus. Ia mau agar orang-orang tidak berpikir bahwa ia mengenal Yesus. Tidak lama kemudian, kedua kalinya, ada lagi seorang yang mengenali Petrus. Orang ini berkata kepada banyak orang yang sedang berkerumun di sekitar perapian, "Betul, kamu pernah bersama-sama dengan Yesus yang ditangkap itu." Petrus menjawab, "Aku bahkan tidak kenal dia." Kembali Petrus menyangkal Yesus. 2 kali. Kali ini bahkan Petrus mengatakan ia sama sekali tidak kenal Yesus. Petrus pasti tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah tidak benar. Ia berbohong. Tapi ia begitu ketakutan. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak suka dengan apa yang terjadi pada malam itu. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Orang ketiga menimpali. "Ya, kamu bersama dengan Yesus. Aku tidak mengenali logat bicaramu. Kamu berasal dari Galilea, sama seperti Yesus." Petrus semakin takut. Kini semakin banyak orang tahu bahwa ia mengenal Yesus dan pernah bersama dengannya. Lebih parah lagi, dengan penuh ketakutan ia bersumpah, "Aku bahkan tidak kenal orang itu," teriaknya. Saat itu, terdengar suara ayam jantan berkokok. "Kukuruyuk!" Petrus terkejut. Ia ingat apa yang Yesus katakan kepadanya. Yesus adalah Allah. Yesus tahu segalanya. Sebelumnya, Yesus pernah memberitahu Petrus bahwa sebelum ayam jantan berkokok di pagi hari, Petrus akan mengatakan sebanyak 3 kali bahwa ia tidak kenal Yesus. Tetapi saat itu, Petrus berkata, "Tidak, aku akan mati sebelum aku mengatakan aku tidak mengenali engkau." Tetapi apakah Yesus tahu hati Petrus? Ya, Yesus tahu segala sesuatu. Dan benar, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Oh, hati Petrus sangat sedih. Hatinya hancur karena ia telah berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Petrus sedih ketika ia sadar akan apa yang telah diperbuatnya. Tetapi adik-adik, bukankah kita juga seringkali sama buruknya dengan Petrus? Seringkali kita hanya memperhatikan diri sendiri atau apa yang kita inginkan, dibandingkan dengan apa yang kita perbuat dengan Yesus. Itu dosa, adik-adik. Kita khawatir dicap sok suci karena ketika kita tidak ikut-ikutan orang lain berbuat yang tidak benar.
Seringkali kita tidak menjadikan Yesus sebagai harta yang paling berharga. Kita berdosa. Dan itulah sebabnya kita perlu Yesus untuk menyelamatkan kita dan memberi kita hati yang mengasihi Dia di atas segalanya. Adik-adik, kita perlu meminta supaya Tuhan yang terus mengingatkan kita, supaya kita selalu menghargai Yesus lebih dari segalanya dan tidak malu untuk itu berbeda dengan orang lain. Oke, sekarang kita akan baca ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Nah, kita sudah mendengar cerita yang telah kakak Sarah sampaikan. Kita akan menutup sekolah minggu sore ini dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, sehingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami dapat belajar bersama-sama, mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami selalu ya Tuhan, kiranya kami menjadi anak yang baik. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam nama saja kami berdoa dulu ya, amin. Yeay, terima kasih adik-adik yang sudah ikutin sekolah minggu sore hari ini, yang sudah dengerin cerita dari Kak Sarah. Jangan lupa habis dengerin nanti, jangan lupa buat foto terus dikirim di grup supaya bisa dikasih semangat ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga besok